Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin buka masker ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu dikasih kesehatan yang prima ya, biar bisa menjalankan segala aktivitas kita sehari-hari ya. Sebelum itu Pak Didi mau ngabsen satu-satu ya. Adit ada? Aisyah ada? Alia? Anissa ada? Aulia ada? Diara ada? Fabian ada? Udah ya, selesai. Selanjutnya kita bicara materi mengenai bab 3 ya. Mengenai bab 3 sudah Pak Didi tampilkan dalam layar ya. Bab 13 maksudnya, bukan bab 3. Silakan dibuka bukunya bab 13. Bab 13 menerangkan materi tentang hidup menjadi lebih damai dengan ikhlas, sabar dan pemaaf ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari di bab sebelumnya ya. Di bab sebelumnya kita sudah mempelajari masalah keteladanan Khulafaur Rasyidin ya. Di mana Khulafaur Rasyidin itu ada berapa orang Khulafaur Rasyidin? Ada 4 orang. Yang pertama Abu Bakar. Yang kedua Umar ibnu Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Keempat tokoh ini sangat luar biasa kepribadiannya ya. Keempat tokoh ini sangat luar biasa kepribadiannya. Beliau ini adalah tokoh-tokoh yang sangat ikhlas ya. Beliau ini adalah tokoh-tokoh yang sangat sabar. Beliau ini adalah tokoh-tokoh yang sangat pemaaf ya. Seperti diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, ini kompetensi dasar yang harus kalian ketahui ya. Yang pertama dalam poin kognitif pengetahuan 3.2 ada menganalisa makna surat An-Nisa, Al-Baqarah, Al-Imran serta hadis yang terkait dengan ikhlas dan juga sampai pemaaf. Kemudian kompetensi keterampilannya adalah yang pertama membaca surat An-Nisa ya, Al-Baqarah, Al-Imran dengan tartil. Kalau dengan tartil berarti dengan bertajwid ya, berarti dengan bertajwid. Yang kedua mendemonstrasikan hafalan. Jadi nanti kamu semua harus bisa menghafalkan ketiga surat ini. Yang pertama surat An-Nisa ayat 146, yang kedua Al-Baqarah 153, yang ketiga Al-Imran ayat 134 dengan lancar. Kemudian yang ketiga menyajikan keterkaitan ikhlas, sabar dan pemaaf yang terkandung dalam pesan surat An-Nisa, dalam surat Al-Baqarah dan juga surat Al-Imran. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah, jadi setelah kita belajar, setelah kita menggali, memahami, menyimak ya, mengamati ya, siswa itu kamu mampu menjelaskan hukum bacaan nun sukun dan tanwin ya. Kamu nanti bisa menjelaskan hukum bacaan nun mati dan tanwin yang nanti akan tadi dijelaskan. Kemudian menyebutkan arti surat An-Nisa ya, menyebutkan arti surat Al-Baqarah, menyebutkan arti surat Al-Imran. Kemudian mampu mengidentifikasi hukum bacaan ya, hukum bacaan nun mati atau tanwin ya. Dan kemudian mampu mendemonstrasikan, kamu mampu membaca
Ya. Jadi nanti Pak Didi minta kamu membaca satu-satu. Ya. Jadi mendemonstrasikan. Bisa baca Quran kan? Bisa ya? Bisa? Oke. Yuk kita simak materinya. Mari membaca Al-Quran dengan tajwid. Jadi kalau di bukunya ada di halaman ya, mulai dari sini ya. Dari halaman 189 ya. Tuh. Nah, pertama sebelum kita masuk ke pelajaran tajwid dan juga pelajaran membaca Al-Quran ya, ada baiknya kamu mengamati gambar. Kalau Pak Didi ada gambarnya seperti ini, kalau di bukunya ada di halaman 188 ya, hampir sama ya, hampir sama. Jadi Pak Didi minta tolong diamati dulu gambarnya, kemudian siapkan kertas lembar ya. Siapkan kertas lembarnya ya. Dari pengamatan gambar tersebut. Sudah? Pak Didi bagikan jadi 4 kelompok besar ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Kelompok 1 ini misalnya gambar apa? Kelompok 2 ini misalnya gambar apa? Kelompok 3 ini gambar apa? Kelompok 4 yang ini gambarnya apa? Tentang apa? Ya. Silahkan ditulis itu tentang apa? Ya. Silahkan ditulis, lihat bukunya. Pak Didi kasih waktu 2 menit untuk menuliskan apa yang ada di gambar tersebut. Fokus dengan kelompoknya masing-masing ya. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Ya. Jadi kamu lihatnya gambar masing-masing aja. Ya, sesuai kelompoknya. Kira-kira gambar apa itu? Gambar orang lagi ngapain? Jadi tiap kelompok nggak usah nyebutin gambar yang lain, nggak usah, ya. Cukup gambar kelompoknya masing-masing. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini 3, ini 4, ya. Paham? Ada di bukunya, halaman 188. Kaitkan dengan materi kita, yaitu sabar, ikhlas, pemaaf. Kira-kira itu lagi ngapain? Selesai? Sudah ya? Oke, sudah selesai. Terima kasih. Nanti dikumpulkan setelah berakhir pelajaran ini. Ya. Oke, sekarang kita bicara ayat yang pertama adalah surat An-Nisa ayat 146. Ada yang bisa baca? Ada yang bisa baca? Nggak usah lihat ke depan. Di bukunya kan ada. Ada yang bisa baca? Tidak ada. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Nanti Pak Didi dulu yang baca, selanjutnya nanti kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minina wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran
ayat yang pertama, ya. Yuk kita baca bareng-bareng dengan gaya kamu masing-masing ya. Kalau gaya kamu kan biasanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gitu ya. Oke, baca bareng-bareng mulai dari ta'ud. 1 2 3. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Satu ya. Jadi yang pertama adalah dikatakan dalam surat An-Nisa yang artinya kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama-sama orang yang beriman dan kelak akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Jadi intinya dalam surat An-Nisa ini adalah menerangkan tentang masalah ikhlas. Tahu kan ikhlas? Ikhlas. Ya. Nah, kalau ini arti secara mufrodatnya, ya. Arti secara mufrodat satu-satu, ya, kata per kata. Illalladzina, kecuali orang. Illa itu kecuali. Tabu yang bertobat, wa aslahu yang memperbaiki diri, wa tasomu berpegang teguh, ya, billahi agama Allah, wa akhlasu dinahum dengan tulus dan beragama, faulaika maka mereka fa ya ma'al mu'minin bersama orang-orang yang beriman, wasaufa di atas. Kalau dalam bahasa Inggrisnya apa? On atau above, ya. Kalau nggak salah begitulah. Allah kemudian yu'tillahu, Allah akan memberikan. Apa yang diberikan? Ajron azima, yaitu adalah pahala yang besar, ya. Nah, sekarang kita masuk ayat yang kedua, surat Al-Imran. Kira-kira kita bicara masalah apa di surat Al-Imran, ya? Kita baca dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Allah. Ya. Kita baca bareng-bareng. 1 2 3. Oke, artinya adalah yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi intinya adalah tentang memaafkan. Kita harus jadi orang yang pemaaf. Dipukul sama temennya, ya deh gua maafin, ya. Dikata-katain sama temennya, ya deh
gua maafin. Ya. Ada orangnya benci sama kita, iya deh, kita maafin. Ya. Harus jadi orang yang pemaaf. Kita cek, oh ini kalau ini produknya ya. Kemudian yang Al-Baqarah ayat yang ke-3. Ya, perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Allah. Ya. Artinya wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi kalau ingin ditolong sama Allah, harus sabar. Harus sholat. Kalau mau ditolong sama Allah, ya harus sabar dan sholat. Sabar, dikata-katain orang sabar, dipukulin orang sabar. Ya, memang untuk kita sabar, untuk jadi orang pemaaf, untuk jadi orang yang ikhlas, itu beratnya luar biasa. Susah. Kita mah baru dicubit sedikit aja, ngebalesnya apa? Mukul. Lebih keras kan dari nyubit. Ya. Itu ya. Oke, ini mufradatnya ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu, orang yang beriman, ya. Ista'inu, mohonlah pertolongan, bisobri wassalah, dengan sabar dan sholat. Sobri itu sabar, wassalah itu sholat, ya. Innallaha sesungguhnya. Inna itu artinya adalah sesungguhnya, ya. Kemudian ma'as sabirin, ma'a itu bersama. Sabirin, orang-orang yang sabar, ya. Nah, karena tadi kita diminta untuk belajar masalah nun mati atau tanwin, ya. Jadi, ya kita harus mempelajari apa sih nun mati atau tanwin itu, ya. Yuk kita mengenal hukum bacaan nun mati atau tanwin. Pernah mendengar hukum bacaan nun mati atau tanwin? Pernah? Pernah ya? Pernah. Nun mati atau tanwin. Karena nanti ada juga hukum bacaan mim mati, ya, banyak, ya. Hukum bacaan nun mati atau tanwin. Pernah mendengar ya? Coba kira-kira apa? Yang pertama, hukum bacaannya? Yang pertama ikhfa. Yang kedua idhar. Yang ketiga idgham. Yang keempat ikhfa. Ikhfa udah tadi nomor 1. Hah? Iklab. Alhamdulillah. Sudah pinter-pinter, berarti sudah mengenal semua tentang hukum bacaan nun mati atau tanwin, ya. Tapi dalam prakteknya bisa nggak? Dalam praktek membacanya ngerti nggak? Bisa ya? Oke, kita cek yuk, kita cek. Hukum bacaan nun mati atau tanwin adalah salah satu bentuk tajwid di dalam Al-Quran di mana nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf tertentu. Huruf hijaiyah ada berapa? Ada yang mengatakan 29, ada yang mengatakan 28, ya. Ada 4 hukum bacaan, walaupun ada yang mengatakan ada 5 hukum bacaan. Ada yang mengatakan seperti itu karena apa? Idghamnya dibagi 2 langsung. Karena idgham terbagi 2, ada idgham biguna, ada idgham bilaguna. Oke, pinter, ya. Oke, sekarang idhar. Idhar itu hurufnya ada. Idhar hurufnya ada
Ada 6. Di bukunya juga ada, ya. Idhar hurufnya ada 6, ya. Jadi kalau ada nun mati, ya, bertemu dengan huruf yang 6 ini, maka cara membacanya adalah harus jelas, karena idhar itu bacaan jelas, ya. Contohnya di sini adalah kalau tadi dibuat man aman, ada nun sukun, ini nun sukun bertemu dengan huruf hamzah, ya. Kalau dalam bacaan Al-Fatihah ada siratal ladzina an'amta, ada alif, kemudian nun sukun, setelah itu huruf ain. Ain termasuk huruf idhar, ya. Ain termasuk huruf idhar. Jadi makanya cara membacanya harus jelas. An, nggak boleh ang, nggak boleh aing, nggak boleh an, ya. Cara membacanya an. Itu idhar. Kemudian yang kedua idgham, ya. Idgham itu artinya adalah apa? Memasukkan atau melebur, ya. Memasukkan apa? Huruf yang pertama kepada huruf yang kedua, ya. Hurufnya ada 6, ya. Hurufnya ada 6. Ada 6, ya? Oke. Coba Dit, sebutkan Dit. Huruf idgham Dit. Oke. Coba Naila sebutkan. Bella. Coba Bella sebutkan. Oke, hurufnya ada 6. Ada lam, ro, ada mim, nun, wawu, dan huruf ya, ya. Nah, idgham terbagi 2. Ada idgham bigunah, ada idgham bila gunah. Idgham bigunah hurufnya ada 4 doang. Ada lam, nun, mim, wawu. Idgham bigunah ada 2. Lam sama ro, ya. Ini contohnya, ya. Mil memasukkan, nunnya dihilangkan, masuk ke huruf lam. Mil, ada nun sukun bertemu dengan lam, itu namanya hukum bacaan idgham bila gunah. Mil, nggak boleh dibaca minel, nggak boleh, ya. Minel nggak boleh, tapi mil, ya. Ini latiful 5, ada fa tanwin bertemu dengan huruf lam. Latiful 5, latiful langsung, ya. Kemudian idgham bila gunah, ya. Idgham bila gunah sama tadi udah Pak Didi contohkan, hurufnya ada 2, lam sama ro. Kemudian ikhfa, ya. Ikhfa itu hurufnya banyak, yaitu ada 15. Cara membacanya gimana? Cara membacanya adalah dengan mendengung, ya, didengungkan. Contoh bacaannya, misalnya nun mati bertemu huruf dal. Wa min dunihima jannatan wa min kalau di kita itu ada engnya, ya. Wa min dunihima, nun mati bertemu dengan huruf kaf. In kuntum, tanwin bertemu dengan huruf sin. Biqalbi salim,
Itu ikhfa. Iklab. Ya. Iklab itu apabila nun mati bertemu huruf ba. Satu-satunya yaitu huruf ba. Cara membacanya gimana? Merubah bunyi suara nun mati atau tanwin menjadi huruf mim. Ya. Dirubah suaranya menjadi huruf mim. Contohnya adalah ada nun mati bertemu dengan ba. Logikanya harusnya dibaca mim ba'di. Ya. Atau dibaca min ba'di. Ya, logikanya. Tapi karena ini hukum bacaannya adalah iklab, maka cara membacanya bunyi suara nun mati atau tanwin dirubah menjadi huruf mim. Berubahlah bacaannya menjadi mim ba'di. Mim ba'di. Paham ya? Oke. Oke, itu yang bisa Pak Didi sampaikan untuk hari ini, ya. Ada pesan atau kata-kata yang menurut Pak Didi sangat hebat, ya, dan sangat bagus. Jika kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan, ya, maka kamu tidak akan mendapatkannya, ya. Kamu pengen es cendol, tapi duduk aja di rumah, diam aja di rumah, tanpa gerakan apapun, kira-kira dapat nggak? Nggak. Sekarang misalnya dengan cara teknologi, ambil HP-nya, diklik GoFood, pesan es cendol, ada yang nganterin kan? Ada. Itu berarti harus berusaha, ya. Jika kamu tidak bertanya, maka jawabannya adalah tidak. Jika kamu tidak melangkah maju, kamu akan tetap berada di tempat yang sama. Intinya apa? Ketika kita belajar, ketika kita mencari ilmu, maka harus berusaha, belajar. Ya, harus berusaha untuk belajar. Sekian, terima kasih dari Pak Didi. Kurang lebihnya mohon maaf, ya. Materinya seputar itu untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Silahkan. Ada yang mau bertanya? Paham semua? Paham ya? Ngerti ya? Oke, terima kasih. Sekian dari Pak Didi, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.